Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Meisha Devina sebagai moderator dalam kegiatan diskusi panel pada hari ini. Tema besar dalam diskusi panel kita kali ini adalah budaya. Kegiatan ini bertujuan agar kita bisa saling bertukar pikiran dan memperluas wawasan melalui pandangan dari beberapa panelis. Hari ini kita menghadirkan 3 panelis dengan topik yang berbeda, namun masih berhubungan dengan tema utama. Berikut perkenalan panelis kita. Yang pertama, Muhammad Zidan Prasetya dengan judul Tradisi Nyadran sebagai Simbol Budaya Masyarakat Kabupaten Magelang. Yang kedua, Fani Elsa Hidayah dengan judul Tedak Sitten Simbol Budaya dan Tradisi Masyarakat Jawa yang Bernilai. Yang ketiga, Afrizal Ade Pratama dengan judul Rumah Adat Joglo sebagai bangunan khas dari Jawa Tengah. Selain itu, ada juga notulen kita, yaitu Ade Rasya Khairatul Ain yang akan mencatat jalannya diskusi dan menyampaikan benang merah atau kesimpulan akhir setelah semua sesi selesai. Sebelum kita mulai, berikut aturan singkatnya. Yang pertama, setiap panelis diberi waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan materinya. Yang kedua, setelah semua panelis selesai memaparkan materi, akan dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik yang ditujukan kepada para panelis. Dan yang terakhir, notulen akan menyampaikan benang merah dari hasil diskusi kita hari ini. Baik, untuk memulai diskusi kita hari ini, mari kita dengarkan pemaparan dari panelis pertama, Muhammad Zidan Prasetya dengan judul Tradisi Nyadran sebagai Simbol Budaya Masyarakat Kabupaten Magelang. Kepada Muhammad Zidan Prasetya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan. Saya mengangkat judul Tradisinya sebagai simbol budaya masyarakat Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak sekali perbedaan atau keragaman budaya seperti tradisi, pakaian adat, guna adat, tarian, dan lain-lain. Salah satu tradisi yang menjadi simbol keberagaman budaya Indonesia adalah tradisi nyadran. Tradisi nyadran merupakan tradisi yang terkenal di daerah Jawa Tengah. Namun pada kali ini saya khusus mengangkat pada daerah Kabupaten Magelang. Apakah audiens di sini mengetahui apa itu tradisi nyadran atau sederhana? Tentu saja tidak semua audiens mengetahui, kan? Karena itu, untuk rumusan masalah sendiri, saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian tradisi nyadran? Yang kedua, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi nyadran? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara melestarikan tradisi nyadran di era pengaruh atau perubahan sosial budaya saat ini. Terus selanjutnya adalah tujuan. Tujuan sendiri tidak jauh dari rumusan masalah. Tujuan adalah bagaimana kita membuat makalah atau penelitian ini dapat menjawab apa yang dipertanyakan di rumusan masalah. Itu tujuan yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi pengertian tradisi nyadran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi nyadran. Yang ketiga adalah bagaimana atau untuk mengidentifikasi cara kita melestarikan budaya tradisi nyadran di tengah arus perubahan sosial budaya saat ini. Penelitian atau metode penelitian yang saya gunakan adalah 2, yaitu kuantitatif. Kualitatif saya melakukan pewawancaraan dengan berbagai sumber, khususnya warga-warga yang sudah sepuh di daerah saya. Yang kedua adalah juga pustaka, yaitu saya mencari studi literatur yang mengkaji lebih dulu tentang tradisi nyadran atau sadranan khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Oke, kita masuk pada topik pertama atau rumusan masalah pertama, yaitu apa sih itu tradisi nyadran?
nyadran atau sadranan merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan pada bulan Sya'ban di bulan atau kalender Jawa dan juga ruah yaitu di kalender Jawa dan Sya'ban di kalender Hijriah. Jadi tradisinya terlihat merupakan tradisi ucapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atau Tuhan dengan cara kita melakukan tahlil atau mendoakan suku-suku yang sudah mendahului kita, khususnya suku-suku yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sadar sendiri berasal dari kata Sanskerta yaitu sraga. Sraga nanti diteruskan menjadi nadra dan yang tersendiri berarti kepercayaan. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sadar sendiri ada beberapa. Namun saya di sini hanya memperlihatkan yang pertama ada keagamaan. Khususnya keagamaan, karena keagamaan itu di dalam tradisi ini kita melakukan sebuah doa atau tahlilan kepada orang-orang yang sepuh yang sudah mendahului kita, termasuk dalam nilai keagamaan. Yang kedua ada nilai sosial. Dan tradisinya tersendiri, masyarakat di desa itu sudah atau melakukan kegiatan gotong royong, di mana itu akan mempererat rasa sosial kita di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada nilai budaya, khususnya nyadran atau sadar ini merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Yang keempat adalah nilai pendidikan. Nah, di nilai pendidikan ini kita bisa memasukkan nilai tradisi sadran atau nyadran, kita masukkan ke dalam kurikulum sehingga kita dapat menyerap apa saja hal-hal positif yang dapat kita ambil dari tradisi sadran ini. Nah, tapi yang ketiga, cara pelestariannya. Yang pertama, kita menanamkan nilai tradisi dalam pendidikan. Yang kedua, kita melibatkan generasi muda secara aktif karena generasi muda merupakan generasi yang paling melek dalam perkembangan teknologi. Yang ketiga, adalah mengadaptasi tradisi dalam perkembangan teknologi hampir sama seperti poin yang kedua. Yang keempat adalah meningkatkan masyarakat atau meningkatkan rasa masyarakat untuk menanamkan nilai tradisi. Yang kelima adalah upaya pemerintah dan lembaga daerah. Dalam konteks ini, pemerintah atau lembaga daerah harus memiliki kesadaran bahwa mereka harus menggelontorkan minimal dana untuk upaya pelestarian kebudayaan ini, khususnya dalam kebudayaan tradisi sadran atau nyadran. Untuk pertanyaan, kita sedikit dulu. Dan kesimpulan, nyadran adalah tradisi yang dilakukan pada bulan Sya'ban atau ruah yang kita gunakan atau kita sebagai perantara mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara mendoakan para sepuh atau orang tua yang sudah mendahului kita, khususnya para arwah-arwah pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan. Selain itu, di sadran ini memiliki nilai-nilai tersendiri. Yang pertama nilai keagamaan, nilai sosial, nilai budaya dan nilai pendidikan. Dan salah satu cara pelestarian tradisi sadran adalah dengan menggunakan atau mengikut sertakan generasi muda secara aktif dalam upaya pelestarian tradisi sadran. Saran saya sendiri kepada masyarakat, khususnya para generasi muda, dalam upaya pelestarian tradisi sadran, yang pertama adalah keterlibatan generasi muda dalam tradisi nyadran. Yang kedua adalah mempertahankan nilai aksi gotong royong. Dan yang ketiga ada upaya pemberian dukungan dari pemerintah seperti yang sudah saya jelaskan di poin-poin sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, maafkan. Waktu saya kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Zidan Prasetya atas pemaparannya yang menarik. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari panelis kedua, Fani Elsa Hidayat dengan judul Kedaksitan Simbol Budaya dan Tradisi Masyarakat Jawa yang Bernilai. Kepada Fani Elsa Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membawakan tema yang cukup menarik ya. Kedaksitan. Siapa sih yang nggak tahu kedaksitan di sini? Tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu
Tradisi sebagai simbol budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang bernilai. Baik, mungkin bagi sebagian orang, anak itu adalah salah satu anugerah dan juga rezeki ya. Jadi, bagi masyarakat Jawa, cara mereka bersyukur itu sangat unik, yaitu dengan melakukan upacara tebaksitan. Atau mungkin di daerah lain ada juga yang menyebutnya mundur lemah ataupun tedak siti. Jadi, upacara ini itu dilakukan kepada anak yang baru pertama kali belajar jalan atau pertama kali menginjakkan kaki di tanah. Untuk urusan masalah, tentunya yang pertama untuk mengetahui pengertian dari upacara tedak sinten. Yang kedua, bagaimana sih prosesi dari upacara tedak sinten dan properti apa saja yang digunakan dalam upacara tedak sinten. Serta yang ketiga, nilai tradisi yang terkandung dalam upacara tedak sinten sendiri. Tujuannya tentu kita untuk mengetahui makna dari upacara tedak sinten. Terus yang kedua, untuk menelaah bagaimana sih prosesi dari upacara tedak sinten sendiri dan properti apa saja yang digunakan dalam upacara tedak sinten. Serta yang ketiga, untuk mengetahui nilai tradisi dari upacara tradisi tedak sinten dalam unsur kebudayaan suku Jawa. Untuk metodologi penelitian, di sini saya hanya menggunakan satu metodologi, yaitu studi literatur, yaitu dengan mencari dan juga mengumpulkan data melalui jurnal serta artikel ilmiah. Baik teman-teman, kita selanjutnya akan masuk ke pengertian dari tedak sinten sendiri. Tedak sinten itu merupakan berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa. Yang pertama itu tedak, yang berarti menampakkan kaki. Selanjutnya yang kedua itu adalah sinten. Sinten itu berasal dari kata dasar siti, yang berarti tanah dalam bahasa Jawa. Dimaksudkan, tedak sinten itu merupakan mengajak sang bayi untuk menampakkan kaki di tanah pertama kalinya pada saat bayi itu berusia 245 hari, atau kalau dalam hitungan orang Jawa itu bilangnya selapanan ya. Jadi selapanan itu sekitar 35 hari. Jadi kalau dalam umur nasional itu kurang lebih antara 8 bulan. Jadi bayi itu diajak untuk menapakkan kaki pertama kali di tanah dan dituntut oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke prosesi dari upacara tedak sinten. Yang pertama, bayi itu akan dituntun berjalan di atas bubur atau jadah 7 warna. Jadah itu ketan ya teman-teman. Jadi warna-warna basicnya itu seperti warna merah, warna putih, warna kuning, warna biru, warna hijau, dan juga ada juga warna jambon atau bahasanya itu warna pink. Selanjutnya yang kedua, bayi dituntun untuk menaiki tangga Tebu Arjuna. Kenapa disebut tangga Tebu Arjuna? Karena dalam tokoh pewayangan Jawa, Arjuna itu memiliki sifat yang karismatik, bertanggung jawab, dan juga suka membela kebenaran. Jadi diharapkan sang bayi itu nantinya bisa memiliki sifat seperti tokoh pewayangan Arjuna. Selanjutnya yang ketiga, sang bayi akan dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Sangkar ayamnya ini sangkar ayam yang bersih tentunya ya. Jadi di dalam sangkar ayam itu nanti akan ada banyak sekali barang ataupun alat tulis, peralatan sekolah, perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Nanti sang bayi akan dimasukkan ke situ dan dibebaskan untuk mengambil apa saja yang dia suka. Dan nantinya apa yang bayi itu ambil itu akan menjadi seperti filosofis nantinya pekerjaan sang anak itu di masa depan kelak. Selanjutnya, yang keempat, orang tua itu akan menyebarkan uang logam ke siapapun yang datang ke situ. Jadi filosofisnya dari yang prosesi ini diharapkan sang anak itu nantinya bisa menjadi seseorang yang dermawan, yang suka berbagi kepada sesama dan juga kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, sang anak akan dimandikan dengan kembang tujuh rupa. Diharapkan nantinya sang anak itu bisa mengharumkan nama baik keluarga dan bangsa juga negara seperti layaknya bau dari bunga yang harum. Kemudian yang terakhir itu sang anak akan dipakaikan dengan pakaian yang bagus dan juga baru,
dengan maksud agar sang anak nantinya bisa mempunyai kehidupan yang bagus dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Baik, untuk properti dari upacara tersebut sendiri ada 8. Yang pertama itu ada sesaji. Sesaji di sini itu terdiri atas tumpeng, nasi tumpeng itu dengan lengkap dengan lauk pauknya serta ada jenang merah putih. Jenang merah putih ini kalau yang warnanya merah itu biasanya ada tambahan dari gula Jawa, makanya warna dari jenangnya itu nantinya akan berwarna kecoklatan, merah kecoklatan. Serta ada juga jajan pasar. Kemudian yang kedua ada jadah atau ketan 7 warna seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Warnanya itu warna-warna seperti warna merah, putih, hijau, biru, pink, oranye, dan juga ungu. Kemudian yang ketiga ada bunga. Bunga ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tabur yang besar. Itu seperti baskom tapi dia terbuat dari kuningan. Terus yang keempat ada tangga dari batang tebu yang tadi sudah saya sampaikan juga, yang mungkin disebutnya tangga tebu Arjuna ya. Kemudian yang kelima ada kurungan ayam. Yang keenam ada padi, kapas, sekatolak atau bunga 3 warna, 3 macam, maaf. Mungkin ada bunga melati, bunga mawar, dan juga bunga katil. Karena memang bunga itu yang wanginya itu memang harus merebak. Terus yang ketujuh, barang berharga itu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sangkar atau kurungan ayam tadi, itu seperti gelang, kalung maupun uang. Terus juga ada barang bermanfaat seperti buku, alat tulis, mainan, dan lain sebagainya. Baik, untuk nilai tradisi yang terkandung dalam upacara tradisi sendiri, yang pertama itu ada nilai toleransi. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya tradisi tidak ini merupakan akulturasi dari budaya Jawa dan juga agama Islam. Jadi mungkin sebagian orang itu yang melakukan tradisi ini adalah masyarakat Muslim ya. Jadi dengan kita melaksanakan upacara tradisi ini, kita bisa toleransi kepada sesama yang berbeda keyakinan, mungkin seperti dengan mengundang tetangga-tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, dan nantinya itu akan membuat kita toleransi antar sesama seperti itu. Yang kedua, rasa bersyukur. Karena bagi sebagian orang anak itu adalah rezeki, harapan. Jadi cara mereka menyampaikan rasa syukur itu ya dengan melaksanakan upacara tradisi ini. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kekeluargaan. Biasanya masyarakat Jawa itu suka sekali dengan berkumpul bersama keluarga besar seperti pada upacara tradisi ini. Biasanya masyarakat itu suka mengundang kerabat dekat mereka, ya seperti untuk makan bersama, untuk berkumpul, berbincang, dan lain sebagainya. Maka dengan itu hubungan antar keluarga itu akan semakin erat. Dan yang keempat sebagai sedekah, seperti tadi pada prosesi menyebar uang itu juga termasuk sedekah karena bisa berbagi kepada tetangga sekitar, kepada kerabat, sanak saudara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, tradisi merupakan upacara adat masyarakat Jawa yang dilakukan kepada bayi berusia 7-8 atau 8 bulan, yang dimaksud dengan harapan agar sang anak itu senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tradisi itu memiliki makna filosofis dan nilai moral yang sangat mendalam. Jadi dimaksudkan itu sang anak itu agar tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran saya, tentunya sebagai generasi muda kita harus memiliki memiliki kesiapsiagaan untuk bisa melestarikan tradisi ini, terutama bagi yang memang seseorang yang memiliki gaya Jawa, karena siapa lagi sih kalau bukan kita yang melestarikan. Jadi kita seharusnya sebagai masyarakat Jawa itu bisa melestarikan tradisi ini agar tetap lestari ya, karena budaya merupakan bentuk refleksi manusia terhadap segala hal yang ada di dunia. Dan mungkin untuk pertanyaan akan di-skip. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Faisal Sanjaya atas pemaparannya. Berikutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari panelis ketiga, Afrizal Ade Pratama dengan judul Rumah Adat Joglo sebagai bangunan khas dari Jawa Tengah. Kepada Afrizal Ade Pratama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena memberikan waktu saya satu presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu rumah adat Joglo sebagai bangunan khas budaya dari Jawa. Nah, Jawa itu memiliki banyak sekali kebudayaan yang ada di dalamnya, terutama yaitu sebuah bangunan atau rumah. Next. Setiap daerah itu memiliki bangunannya masing-masing. Tak terkecuali yaitu kita sebagai orang Jawa, yaitu kita di Jawa Tengah memiliki sebuah hasil kebudayaan berupa rumah Joglo. Rumah ini sudah turun-temurun dari zaman moyang sampai sekarang. Tapi sekarang itu rumah Joglo itu mulai terlupakan dari waktu ke waktu. Lanjut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan rumusan masalah yang saya yaitu satu, bagaimana struktur dan fungsi dalam sebuah rumah adat Joglo? Apakah ada struktur dan fungsi? Yang nomor dua yaitu apakah ada jenis-jenis dari rumah Joglo tersebut? Untuk yang ketiga yaitu apakah setiap bangunan di rumah Joglo memiliki nilai dan filosofinya masing-masing? Dan yang keempat yaitu apakah karena rumah Joglo terkikis oleh zaman, apakah ada solusi untuk melestarikannya? Untuk yang kelima yaitu apakah ada prinsip-prinsip dari sebuah rumah adat Joglo ini untuk direalisasikan dalam sebuah kehidupan yang nyata? Oke, lanjut. Tujuannya sendiri kita jawab dari rumusan masalah sendiri. Salah satunya yaitu yang pertama untuk mengetahui struktur dan fungsi dari sebuah bangunan rumah adat Joglo. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan jenis-jenis dari sebuah rumah adat Joglo. Yang ketiga untuk memahami filosofi yang terkandung dalam rumah adat Joglo itu sendiri. Untuk yang keempat yaitu mencari solusi agar rumah Joglo dapat dilestarikan agar tidak hilang ditelan bumi. Yang kelima yaitu kita bisa berpikir secara kritis untuk membawakan sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat Joglo ini untuk direalisasikan ke dalam kehidupan kita. Lanjut. Oke, jadi metodologi pustaka yang saya gunakan yaitu studi pustaka. Nah, cara ini yaitu saya mencari sebuah informasi demi informasi untuk kelengkapan sebuah tugas saya dengan saya mencari jurnal, buku dan lain-lain. Lanjut. Oke, hasil penelitian yang saya dapat yaitu nomor satu, kita mendapatkan struktur dan fungsinya dari sebuah rumah adat Joglo. Yang pertama yaitu pendopo untuk pagelaran seni untuk umum juga. Yang kedua kredita. Nah, kredita ini juga untuk pertunjukan wayang, juga pertunjukan seni juga bisa. Untuk yang ketiga yaitu omah jero dalam arti omah dalam. Nah, ini tuh sebagai tempat berkumpulnya sebuah keluarga dalam arti masih tertutup. Yang keempat yaitu ada sentong. Sentong dibagi menjadi tiga, yaitu sentong kiwa, tengah, sentong kiwa, tengah, atau utama. Untuk sentong kiwa dan tengah itu memiliki fungsi untuk tempat tidur, sedangkan sentong tengah itu dikosongkan. Nah, kosongkan itu dalam arti sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti keris dan lain-lain.
Yaitu yang terakhir yaitu ada kado sebagai pawon atau tempat untuk memasak. Lanjut. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis rumah adat itu. Beberapa rumah itu yang saya temukan di antaranya ya ada rumah adat Joglo Sinom. Rumah adat ini memiliki bentuk kotak melebar. Yang kedua ada rumah adat Joglo Limasan yang terkenal di daerah Jawa Tengah. Yang ketiga ada rumah Joglo Pangrawit. Yang keempat ada rumah Joglo Jombongan. Yang kelima ada rumah Joglo Makurat atau yang sering dipakai oleh para priayi atau petinggi-petinggi di Jawa pada saat itu. Oke, lanjut. Filosofi rumah adat Joglo itu sendiri ada 3 bagian utama, yaitu bagian atas atau atap yang menghadap. Nah, itu tuh melambangkan sebuah alam atas bagi kita semua. Nah, yaitu tempat alam atas itu ada nirwana, yaitu tempat Tuhan berada. Yang kedua ada alam tengah atau sebagai yang dibagi oleh tiang dan dinding. Nah, itu digambarkan untuk alam manusia karena kita harus menyangga kehidupan yang ada di dunia pada saat ini. Yang ketiga ada alam bawah. Alam bawah itu diwakili oleh santai ini sendiri. Nah, itu melambangkan hubungan manusia dan alam bawah itu sendiri, antara manusia dan antara kehidupan dan kematian. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 yaitu kita tahu cara melestarikan sebuah rumah adat Joglo itu sendiri. Ada 2 metode, yaitu yang pertama cara konservatif. Nah, jadi ketika kita melakukan dengan cara konservatif, maka kita harus merawat atau memelihara bangunan yang sudah berdiri sejak dulu. Nah, seperti mengganti atap yang bocor dan lain-lain. Nah, cara ini cukup efektif karena ini masih membawakan nilai-nilai dari sebuah rumah adat itu sendiri. Yang kedua yaitu secara fungsional, yaitu mengubah rumah Joglo itu menjadi sebuah penginapan, hotel, homestay dan lain-lain. Tetapi cara ini itu menghilangkan dari nilai-nilai dan fungsi rumah adat Joglo itu sendiri. Oke, next. Oke. Nomor 5 yaitu cara merealisasikan rumah adat Joglo dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai-nilai dari rumah adat Joglo itu sendiri memiliki banyak manfaat, terutama yaitu ada pilar dimaknai sebagai pendirian dan teguh. Nah, jadi kita itu memiliki pilar yang kokoh agar kita hidup dengan kekuatan yang sangat teguh agar kuat dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua untuk pendopo. Nah, itu tuh merupakan untuk bermusyawarah dalam arti kita mencari jawaban untuk semua orang. Yang ketiga dalam fondasi untuk keseimbangan kehidupan antara manusia dan antara kehidupan dunia dan akhirat. Untuk yang terakhir yaitu ada 4 pilar penyangga, yaitu berpegang teguh atas apa yang dirasa baik dan benar. Selanjutnya kita sesuai diskusi kita lanjut. Simpulan. Jadi kesimpulannya yaitu rumah adat Joglo memiliki berbagai bagian masing-masing dan fungsinya itu berbeda-beda tiap bagian. Di balik itu ada perbedaan rumah adat Joglo yang memiliki jenisnya masing-masing, yang menjadi ibang sebuah daerah, suatu daerah tertentu. Nah, rumah adat Joglo juga memiliki sebuah nilai dan punya prinsip, fungsi dan filosofi sehingga kita dapat memetik sebuah hal yang kita dapat dari sebuah rumah adat Joglo itu sendiri. Next. Untuk sarana sendiri, dalam melestarikan tradisi dan budaya, kita sebaiknya menjaga warisan budaya yang ada sejak zaman dulu. Nah,
dari 3 Jawa Tengah ini kita mempunyai 2 market joglo yang perlu kita realisasikan. Terlebih dengan zaman yang serba modern ini, kita banyak meninggalkan cara-cara tradisional, bahkan hal-hal yang berbau tradisional karena dianggap ketinggalan zaman ini. Oleh sebab itu kita enggan untuk merealisasikan. Oleh sebab itu kita harus menjaga dan membangun sebuah nilai-nilai dari rumah adat joglo itu sendiri, karena memiliki banyak sekali nilai-nilai positif yang kita ambil. Oke, terima kasih dari sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panelis atas penjelasan dan wawasan yang telah dibagikan. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan pemantik sebagai bagian penutup dari sesi diskusi kita hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama diberikan kepada panelis yang pertama. Pertanyaannya, apa sih perbedaan tradisi nyadran di Magelang dengan daerah lain? Jadi perbedaan tradisinya dengan tradisinya di Magelang dan di daerah lain yang saya ketahui berdasarkan sumber-sumber yang saya dapat. Yang pertama itu, jika tradisinya dan di Magelang, kita sudah sedikit menyampingkan adat dari atau tradisi dari kejawen. Sedangkan di daerah lain seperti di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya itu masih kental sekali dengan tradisi seperti kejawen dan sebagainya. Dan kedua, mungkin jika di Magelang itu kita lebih mengenal tradisinya itu dengan media dusun. Sedangkan di daerah lain mungkin dengan sarjana atau yang saja. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua diberikan kepada panelis yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana sih upaya untuk melestarikan tradisi kedaksikan di era modern agar tetap lestari? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin cara untuk melestarikannya yang pertama itu bisa dengan memperkenalkan kepada generasi muda melalui media sosial. Jadi bisa membuat konten-konten yang menarik. Jadi kan biasanya kalau di situ kan suka konten-konten yang menarik gitu kan. Jadi kita bisa buat konten dari situ dan akhirnya dari situ bisa tertarik. Terus yang kedua itu bisa kayak memberi peluang kepada untuk memberikan kayak materi ini di sekolah. Jadi seperti pada saat P5 dulu saya pernah waktu P5 itu ada ya tidak seperti itu. Jadi nanti murid-murid itu akan dikasih tahu gimana sih caranya buat melakukan tradisi ini dari mulai step by step itu nanti akan dijelaskan secara rinci. Dan yang ketiga mungkin bisa juga dengan menjelaskan makna filosofis yang terkandung dalam acara ini. Jadi nantinya itu bisa meyakinkan generasi muda untuk ayo kita harus bisa melestarikan tradisi ini gitu loh. Hanya itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga diberikan kepada panelis yang ketiga. Untuk pertanyaannya, menurutmu apakah rumah joglo ini memiliki makna tertentu? Jika ada, coba jelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Nah, jadi sebuah rumah joglo ini memiliki sebuah makna, yaitu tadi sudah saya singgung mengenai makna filosofinya, yaitu antara alam atas bawah. Nah, dari alam atas, jadi kita dapat mengetahui, yaitu kita dapat terhubung dengan Tuhan, atau dalam kata lain kita dapat tahu bagaimana cara menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, setelah itu kita juga tahu bagaimana cara menghargai kehidupan dan kita tahu
nilai dan maknanya berupa makna yang terkandung, yaitu berupa nilai-nilai positif, yaitu kita harus berpegang teguh karena memiliki sebuah fondasi yang kokoh. Jadi kita tidak boleh mundur dengan alasan apapun. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada para panelis atas tanggapan yang telah diberikan. Sekarang kita akan mendengarkan notulen, yaitu Arya Khairatul Aini, yang akan menyampaikan benang merah dari hasil diskusi panel kita hari ini. Kepada Arya Khairatul Aini, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pada diskusi panel hari ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi yang disampaikan. Yang pertama, dari materi pertama, yaitu dengan judul Tradisi Nyadar sebagai Simbol Budaya Masyarakat Kabupaten Magelang. Tradisi Nyadar merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan di Magelang. Tradisi tersebut merupakan bentuk penghormatan dan doa pada para leluhur menjelang bulan Ramadan yang dilakukan melalui ziarah makam, doa bersama, dan makan bersama. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tapi juga mengandung berbagai nilai penting seperti nilai keagamaan, nilai sosial, nilai budaya, serta nilai pendidikan. Tradisi ini merupakan cerminan dari kearifan lokal masyarakat Magelang yang perlu dilestarikan. Dari materi yang kedua, yaitu dengan judul Tedak Sintang sebagai simbol budaya dalam masyarakat Jawa, serta nilai tradisi yang terkandung dari akulturasi budaya Jawa dan Islam. Tedak Sintang adalah upacara yang dilakukan oleh anak usia kurang lebih 8 bulan dalam kalender Masehi. Tradisi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sang anak untuk menginjak bumi pertama kali. Upacara ini telah mengalami akulturasi dengan agama Islam, tetapi terdapat kegiatan seperti selamatan dan doa bersama dengan tujuan meminta pertolongan kepada Tuhan, agar si anak kelak mendapatkan keselamatan dan perlindungan untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga yaitu materi dengan judul Rumah Adat Joglo sebagai bangunan tradisional khas dari Jawa Tengah. Rumah Adat Joglo memiliki nilai dan filosofi yang sangat erat. Sebab itu harus menjaga budaya dan tradisi yang sudah diturunkan karena merupakan peninggalan leluhur yang masih ada hingga saat ini. Rumah Adat Joglo di bagian-bagiannya memiliki fungsi yang tersendiri. Oleh sebab itu, kita sebaiknya menjaga baik secara fisik maupun implementasi dari Rumah Adat Joglo dan nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan setelah melihat 3 salindia materi budaya ini adalah kita apalagi generasi muda harus tetap bangga dengan budaya yang kita punya dan tetap melestarikan yang sudah dijaga dari dulu agar nilai-nilai yang di dalam tidak hilang dan akan terus ada sampai kapanpun. Mungkin itu. Terima kasih kepada notulen atas penyampaian kesimpulannya. Baik teman-teman, itulah akhir dari kegiatan diskusi panel kita hari ini. Terima kasih kepada para panelis dan notulen atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kegiatan ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Meisya Davina selaku moderator. Mohon maaf apabila selama memandu jalannya diskusi ada kesalahan kata atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.